Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Tri akan update tutorial terbaru cara mengatasi akun Facebook yang terkunci oleh sesi tampilan baru dengan tampilan tidak ada tombol mulai, cuma ada tombol pelajari selengkapnya. Untuk tampilan halaman sesinya seperti ini, di sini cuma ada tombol pelajari selengkapnya. Sedangkan untuk tutorial kali ini saya masih menggunakan akun milik penonton. Pada tanggal 9 April dia mengirimkan chat kepada saya untuk meminta tolong agar akunnya dipulihkan dari sesi tampilan baru. Setelah dia mengirimkan data akun Facebooknya, saya langsung memproses tahap demi tahap dan akhirnya belum ada 1 minggu pun akun tersebut sudah bisa dipulihkan. Bagaimana proses pemulihannya? Mari ikuti tutorial ini sampai selesai agar kalian bisa memahami dan tentunya kalian bisa menerapkan kepada akun kalian yang sedang terkunci oleh sesi tampilan baru tanpa ada tombol mulai. Namun sebelum melakukan proses-prosesnya ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan, antara lain jika akun Facebook kalian terkait dengan nomor telepon maka kalian harus mengaktifkan WhatsApp pada nomor telepon tersebut. Selain itu kalian juga harus memperhatikan tentang jaringan internet yang kalian gunakan sebelum terkena sesi dan ketika akan memulihkan akun tersebut. Jika jaringan internet kalian ketika terkena sesi kalian menggunakan operator XL, maka kalian jangan menggunakan operator XL ketika akan memulihkan akun tersebut. Namun di antara dua hal tersebut yang terpenting adalah kalian harus mengaktifkan nomor yang terkait dengan akun Facebook ke WhatsApp. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada opsi yang akan disuguhkan oleh Facebook. Di sini kita berharap agar opsi yang disuguhkan oleh Facebook adalah opsi yang bisa kita selesaikan, seperti opsi kirim kode ke SMS nomor kita ataupun opsi kirim kode ke nomor WhatsApp kita. Jika semuanya sudah tersiapkan, kita langsung saja ke tahap pertama. Untuk tahap pertama di sini kita langsung saja buka aplikasi Google Chrome, kemudian kita gunakan untuk login ke akun tersebut, akun yang sedang terkena sesi tampilan baru. Seperti pada login biasanya, di sini kita kunjungi halaman login Facebook, kemudian kita masukkan emailnya ataupun nomor teleponnya, kemudian kita masukkan juga sandinya dan kita klik tombol masuk. Ini adalah tampilan Facebook yang terkunci dengan sesi ada gembok dan rantai. Di sini cuma ada tombol pelajari selengkapnya, tidak ada tombol mulai. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini kita klik saja tombol pelajari selengkapnya. Kemudian di halaman ini ada tulisan apakah informasi ini membantu. Di sini kita klik tombol tidak. Namun sebelum kalian mengeklik tombol tidak, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Karena untuk langkah nanti adalah langkah yang menentukan opsi yang akan disuguhkan oleh Facebook. Jadi di sini kalian harus benar-benar teliti, jangan sampai melakukan kesalahan pada langkah ini karena akibatnya nanti opsi yang akan disuguhkan oleh Facebook opsi yang tidak bisa kalian selesaikan, seperti opsi unggah tanda pengenal maupun opsi kirim kode ke email. Karena saya juga sempat mengalami untuk kirim kode ke email, ternyata kode tersebut tidak kunjung dikirim ke email kita. Jadi di sini harapan kita adalah opsi yang bisa kita selesaikan, seperti opsi kirim kode ke nomor telepon kita ataupun ke WhatsApp kita ataupun opsi tebak tanggal lahir. Oke, di sini kita lanjut. Di sini kita klik tombol tidak. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita pilih saja lainnya yang paling bawah itu. Baru kemudian kita isikan kalimat permohonan untuk pembaruan opsi akun ini. Di sini kita tuliskan saja kalimat akun saya terkena masalah konfirmasi identitas. Saya mohon agar Facebook segera memperbarui formulir konfirmasi identitas akun saya ke kirim kode email atau kode melalui nomor telepon saya. Setelah itu di sini kita salin saja untuk kalimat tersebut untuk keperluan proses selanjutnya. Jika sudah, kita langsung klik tombol kirim. Maka untuk formulir permohonan di sini sudah terkirim ke Facebook. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita mengirim formulir permintaan pembaruan opsi. Namun sebelum ke tutorialnya, saya mengingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel sesi Facebook berbayar. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel sesi Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri. Kalian harus berhati-hati.
Tak lupa pula saya juga ingin mengingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial Facebook dari channel Kang Tri. Di samping itu, bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri, kalian bisa join ke membership channel Kang Tri. Dan tentunya kalian akan mempunyai keistimewaan yang lain dari penonton yang lain. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini kita buka tab baru. Kemudian kita tempelkan link tersebut. Untuk linknya sudah saya persiapkan pada deskripsi video ini. Kalian bisa mengambilnya di sini. Oke, kita lanjut. Di sini kita tempelkan linknya, kemudian kita klik masuk. Pada halaman ini kita akan mengirimkan permohonan untuk pembaruan opsi akun tersebut. Di sini kita tempelkan kalimat yang tadi, kemudian kita lampirkan juga screenshot halaman sesi pada akun kita. Namun ternyata untuk akun ini tadi saya lupa untuk screenshot pada halaman tersebut. Maka di sini saya akan mengulang untuk mengambil screenshot pada halaman kunci sesi. Oke, di sini kita lanjut. Di sini kita tempelkan kalimat yang tadi. Kemudian kita lampirkan untuk screenshot yang tadi. Setelah itu kita klik tombol kirim, maka formulir tadi sudah terkirim ke Facebook. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini kita buka tab baru. Kemudian kita tempelkan lagi link kedua permohonan pembaruan opsi. Kemudian pada halaman ini di sini kita pilih saja masalah login. Kemudian pada kotak rincian di sini kita isikan saja kalimat yang tadi, di sini kita tempelkan. Setelah itu kita langsung klik tombol kirim. Maka link formulir permohonan kedua di sini sudah terkirim. Setelah itu untuk langkah berikutnya seperti tadi kita buka tab baru lagi. Kemudian di sini kita tempelkan lagi link ketiga formulir permohonan pembaruan opsi. Dan kita lakukan langkah-langkahnya seperti sebelumnya. Di sini kita tempelkan saja untuk kalimat yang tadi. Kemudian kita lampirkan juga untuk screenshot yang tadi. Baru kemudian kita klik tombol kirim seperti tadi. Maka untuk proses tahap pertama sudah selesai, kita tinggal cek atau login setelah 2 ataupun 3 hari ke depan dan jangan melakukan perubahan sandi menggunakan perangkat lain. Untuk akun ini untuk proses tahap pertama pada hari Jumat 9 April jam 19:52. Kemudian untuk proses tahap kedua saya lakukan hari Senin tanggal 12 April jam 11:12. Sedangkan untuk proses tahap kedua di sini kita langsung login ke akun tersebut. Di sini untuk login kita gunakan aplikasi Google Chrome yang digunakan pada tahap pertama. Kita kunjungi halaman login Facebook, kemudian kita login seperti biasa. Maka setelah kita melakukan proses tahap 1 dan kita menunggu selama 2 ataupun 3 hari, di sini tampilan untuk kunci Facebooknya sudah berbeda. Di sini sudah tidak ada lagi gambar rantai pada gembok tersebut. Di sini cuma ada gembok dan sudah ada tombol mulai. Namun jika ternyata pada kasus akun Facebook kalian tidak ada opsi seperti ini ataupun belum berubah untuk opsinya, maka kalian harus mencoba untuk merubah jaringan internet kalian ataupun merubah operator jaringan internet kalian. Yang tadinya kalian menggunakan XL, kalian bisa menggunakan jaringan operator internet lain. Di sini saya sarankan kalian agar menggunakan Telkomsel sebagai jaringan internet ketika kalian akan memulihkan akun Facebook yang terkena sesi tampilan baru. Karena di sini saya juga menggunakan jaringan operator internet tersebut ketika saya memulihkan akun ini. Oke, kita lanjut. Untuk menyelesaikan pemulihan ini, di sini kita langsung klik tombol mulai. Setelah itu di halaman ini kita langsung saja klik tombol selanjutnya. Namun jika pada akun kita ternyata opsinya konfirmasi identitas Anda melalui OTP, maka kita harus mengupayakan agar opsi tersebut bisa kita ubah ke opsi lain yang opsi bisa kita selesaikan dengan mudah. Pada akun ini ternyata setelah melakukan proses tahap 1 dan ketika memasuki tahap kedua ternyata opsinya yang muncul opsi OTP. Kemarin ada 5 akun yang saya coba untuk mempraktekkan cara ini dan ternyata ada 3 akun yang berhasil dipulihkan. Di antara akun tersebut adalah akun ini yang saya gunakan sebagai tutorial untuk berbagi ilmu pada penonton channel Kang Tri.
Oke, di sini kita lanjut. Jika memang opsinya opsi seperti ini, di sini kita langsung saja untuk mengupayakan ubah opsi. Di sini kita langsung pilih konfirmasi identitas Anda. Di sini kita klik. Kemudian pada halaman berikutnya, di sini kita klik tombol selanjutnya. Setelah itu untuk langkah berikutnya, bagaimana kami bisa menjangkau Anda? Di sini kita langsung klik konfirmasi. Di sini jangan kita isikan email kita, namun kita langsung klik tombol konfirmasi tanpa menuliskan email. Dan kita lakukan langkah tersebut sebanyak 3 kali. Di sini kita klik tombol konfirmasi sebanyak 3 kali. Jika sudah, di sini kita langsung saja klik tombol bantuan dan kita keluar dari akun ini. Maka untuk upaya proses ubah opsi di sini sudah selesai. Di sini kita tinggal menunggu jeda selama 2 ataupun 3 hari ke depan dan kita cek kembali akun tersebut. Pada kasus akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini ternyata pada hari Kamis 15 April jam 21:28 opsi untuk sesi akun ini ternyata sudah berubah ke opsi kirim kode ke nomor telepon ataupun kirim kode ke WhatsApp. Dan pada saat itu juga saya langsung menghubungi si pemilik akun tersebut untuk melakukan proses pemulihan akun. Ini adalah chat saya kepada si pemilik akun yang menanyakan perihal nomornya masih aktif atau tidak. Di sini saya beritahukan juga bahwa untuk opsinya sudah berubah ke kirim kode ke WhatsApp ataupun SMS. Namun setelah saya tunggu beberapa jam ternyata si pemilik akun tersebut tidak kunjung membalas. Dan ternyata si pemilik akun baru bisa membalas keesokan paginya. Di sini dia menjawab katanya nomornya masih aktif. Maka di sini saya balas kembali bahwa untuk proses pemulihan akan segera dimulai dan saya akan rekam sebagai tutorial. Karena kontak si pemilik akun tersebut sudah online, maka saya langsung melakukan proses pemulihan akun tersebut. Karena di sini saya beritahukan kepada kalian bahwa saya tidak bisa memulihkan akun tersebut tanpa bantuan si pemilik akun tersebut karena saya membutuhkan informasi kode terkait dengan pemulihan akun tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini saya buka aplikasi Google Chrome. Kemudian saya gunakan untuk login ke akun tersebut. Seperti pada login sebelumnya, di sini saya masukkan emailnya, kemudian saya masukkan juga sandinya, dan langsung saya klik tombol masuk. Pada halaman Facebook terkunci sesi, di sini saya langsung klik tombol mulai. Kemudian pada halaman ini saya klik tombol selanjutnya. Dan pada halaman konfirmasi di sini untuk opsinya sudah berubah. Di sini sudah ada opsi dapatkan kode di telepon Anda. Maka di sini kita tinggal klik opsi tersebut. Di sini saya langsung saja untuk klik. Kemudian saya akan memilih kirim kode ke WhatsApp dan langsung klik tombol dapatkan kode. Maka pihak Facebook akan mengirimkan kode ke WhatsApp tersebut. Karena di sini saya tidak memiliki akses ke WhatsApp tersebut, maka saya akan menghubungi si pemilik akun agar kode tersebut diberikan kepada saya untuk memulihkan akun tersebut. Setelah si pemilik akun memberikan kode tersebut, maka saya akan gunakan kode tersebut untuk melakukan proses berikutnya. Di sini saya salin kodenya. Kemudian saya akan tempelkan pada kotak yang sudah disediakan pada halaman ini. Saya tempelkan saja untuk kodenya, kemudian saya klik tombol konfirmasi. Maka di sini saya sudah bisa untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Di sini saya langsung klik tombol selanjutnya. Kemudian pada halaman berikutnya di sini klik lagi tombol selanjutnya. Baru kemudian kita konfirmasi email atau nomor telepon mau dihapus ataupun tidak. Jika kalian ingin menghapus, di sini kita centang atau checklist, kemudian kita klik tombol hapus. Namun jika tidak ada yang dihapus, kita langsung klik tombol jangan hapus. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita membuat sandi baru. Kita gunakan sandi baru yang unik dan belum pernah digunakan pada akun ini. Jika sudah, di sini kita langsung klik tombol simpan perubahan. Kemudian pada halaman detail login baru di sini langsung klik tombol selanjutnya. Baru kemudian di sini kita bisa langsung kembali ke Facebook ataupun kita bisa melihat aktivitas terbaru. Dan akhirnya akun Facebook tersebut sudah berhasil dipulihkan dari kunci sesi tampilan baru tanpa tombol mulai. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.